Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vira Putri Wayudi, NPM 20140011, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Sri Eliza NPM 20140021P, Cantika Putri 20140002, Apriandi 20140021. Ingin menyampaikan materi yang berjudul Studi Masyarakat Indonesia dengan mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD. Bagaimana dasar pemahaman masyarakat? Dasar pemahaman masyarakat memiliki unsur masyarakat. Masyarakat sendiri adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan yang terikat oleh suatu ras atau identitas bersama. Yang kedua yaitu struktur sosial. Menurut Figger tahun 1992, struktur sosial merujuk pada pola interaksi tertentu yang kurang lebih tetap dan mantap, yang terdiri dari jaringan relasi-relasi sosial hierarkis dan pembagian kerja tertentu dan ditopang oleh kaidah-kaidah, peraturan, dan nilai-nilai budaya. Struktur sosial suatu masyarakat meliputi berbagai kelompok yang terjadi dari orang banyak dan meliputi pula lembaga-lembaga di dalamnya yang mana orang tersebut banyak yang ikut ambil bagian. Dalam hal ini, lembaga-lembaga sosial atau kemasyarakatan itu adalah segala perbuatan, cita-cita, dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai suatu kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu interaksi sosial atau bentuk umum dari proses sosial. A. Tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Yang B. Hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan dan antara kelompok dengan kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia, berlangsungnya suatu proses interaksi dapat disadarkan pada berbagai faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Syarat terjadinya interaksi adalah yang pertama, adanya kontak dari sosial, dan juga yang kedua, adanya komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. Yang keempat adalah pranata sosial atau lembaga kemasyarakatan. A. Suatu pola regulatif untuk interaktif yang kurang lebih mantap dan terdiri dari sejumlah kaidah atau peraturan, nilai, ideologi, dan sebagainya. Yang B. Fungsi dari pranata adalah pedoman bagi anggota masyarakat untuk bertingkah laku dan bersikap menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial atau social control. Yang C. Wujud konkretnya adalah asosiasi. Sebagai contoh, koperasi merupakan lembaga kemasyarakatan, sedangkan koperasi unit desa X adalah asosiasi. Yang kelima yaitu sistem sosial. A. Menekankan sifat saling hubungan dan saling ketergantungan, unsur-unsur struktural dalam kehidupan. Yang B. Sistem sosial mengandung unsur-unsur yang bersifat self-maintaining and stabilizing, atau memelihara dan melestarikan diri. Yang ke-C adalah elemen-elemen atau unsur-unsur sistem sosial yang mencakup tujuan, kepercayaan, sentimen atau perasaan, norma-norma, sanksi, status peranan, kekuasaan, derajat sosial, fasilitas, dan juga wilayah. Yang keenam, sosialisasi dan proses pemasyarakatan. A. Disebut juga proses pemasyarakatan. Yang B. Suatu proses belajar mengajar yang melalui seorang individu belajar menjadi anggota masyarakat. Yang C.
Proses sosialisasi terjadi melalui penanaman nilai-nilai dan juga pola perilaku yang harus dimasyarakatkan kepada individu dan melalui pengembangan diri individu tersebut atau kesadaran dan tanggung jawab. D. Proses sosialisasi akan berhasil bila individu tersebut melakukan internalisasi. Yang ketujuh yaitu stratifikasi sosial atau lapisan sosial. A. Penempatan orang dalam kedudukan bertingkat-tingkat dari atas ke bawah. Yang B. Dasar stratifikasi yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Eliza. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu untuk mengetahui definisi masyarakat. Definisi masyarakat menampilkan ciri-ciri masyarakat sebagai berikut, yaitu 1. Manusia yang hidup bersama, 2 atau lebih, 2 bergaul dalam jangka waktu relatif lama, 3 setiap anggotanya menyadari sebagai satu kesatuan, dan keempat bersama membangun sebuah kebudayaan yang membuat keteraturan dan dalam kehidupan bersama. Masyarakat yang akan kita amati sekarang ini adalah kesatuan hidup masyarakat setempat yang disebut community. Suatu komunitas tidak begitu saja muncul, tetapi memiliki syarat-syarat tertentu menurut Sukanto, yaitu 1. Adanya beberapa rumah atau rumah tangga yang terkonsentrasikan di suatu wilayah geografis tertentu. 2. Warga-warganya mempunyai taraf interaksi yang terintegrasikan, dan adanya rasa kebersamaan yang tidak perlu didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan. Masyarakat sebagai kelompok sosial memiliki 3 macam ciri. Menurut Faisal sebagai berikut. Pada masyarakat mesti terdapat sekumpulan individu yang jumlahnya cukup besar. Individu tersebut harus mempunyai hubungan yang melahirkan kerjasama di antara mereka, minimal 1 tingkatan interaksi. Dan hubungan individu itu sedikit banyak sifatnya harus permanen. Pengembangan masyarakat untuk mencapai suatu organisasi sosial yang terarah dan teratur diperlukan adanya integrasi. Dalam suatu masyarakat dikenal adanya nilai dan norma yang memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan sosial, sehingga nilai merupakan pola kelakuan yang diinginkan masyarakat, sedangkan norma merupakan cara kelakuan untuk mencapai nilai tersebut, sehingga nilai merupakan ukuran yang mengatasi kemauan pada saat dan situasi yang kebetulan. Nilai atau value artinya suatu ukuran, patokan, anggapan, keyakinan yang dianut oleh orang banyak atau masyarakat dalam suatu budaya tertentu, sehingga muncul apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dikerjakan, dilaksanakan, atau diperhatikan. Berbeda dengan norma, karena norma merupakan cara perbuatan dan kelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Norma yang berlaku di masyarakat sifatnya sangat bermacam, dibagi menjadi 4 macam sifat, yaitu 1. Norma yang dimiliki oleh tanpa berpikir karena berdasarkan tradisi atau kebiasaan. 2. Norma yang diikuti tidak hanya otomatis dan tanpa berpikir, tetapi karena dihubungkan dengan sesuatu keyakinan dan perasaan, yaitu sesuatu nilai yang penting yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang disebut dengan mores atau aturan kesusilaan. Yang ketiga, di samping segala norma-norma yang tidak tertulis dan resmi, informal serta spontan, terdapat juga norma yang disengaja dan ditetapkan secara informal, secara formal, misalnya peraturan-peraturan hukum. Masyarakat merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang satu sama lain memiliki fungsi dan saling melengkapi. Begitu pula masyarakat sebagai kelompok sosial yang besar, di dalamnya terdapat beberapa kelompok sosial yang lebih kecil. Di dalam kelompok tersebut memiliki interaksi, solidaritas, pemimpin, nilai maupun norma tersendiri yang mengikat anggotanya. Menurut Horton dan Hunt mengemukakan bahwa pendapat mengenai pengertian kelompok sosial antara lain,
kumpulan manusia secara fisik. Misalnya orang yang sedang menunggu angkutan umum, mereka ini tidak terikat oleh sesuatu kecuali memiliki tujuan yang sama, yaitu menunggu dan secara fisik jaraknya berdekatan, atau kelompok ini disebut juga kerumunan. Yang kedua, sejumlah orang yang memiliki kesamaan ciri-ciri tertentu. Hal ini disebut juga kategori, misalnya kaum pria, para manula, para pekerja kasar, atau buruh bangunan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Apriandi, NPM 200400021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang untuk mengetahui prinsip dasar. Prinsip dasar yaitu sistem kemasyarakatan terbentuk karena adanya saling hubungan di antara komponen-komponen yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga membentuk suatu kesatuan atau suatu integrasi. Secara fungsional, masyarakat selalu memperlihatkan sebagai suatu sistem yang terintegrasi ke dalam bentuk equilibrium atau stabilitas. Pandangan ini dikenal dengan sebutan integration abstracts, order abstract, atau equilibrium abstract, dan lebih terkenal lagi dengan sebutan fungsionalisme struktural. Sebagaimana organisme, bahwa masyarakat mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang kompleks secara evolusi, terutama dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Kemudian terjadi penggabungan satu satuan sosial yang disertai dengan peningkatan diferensiasi struktural. Akhirnya terjadi tahap evolusi sesuai dengan tipe-tipe masyarakat. Spencer membagi masyarakat menjadi dua bagian, yang satu sama lain saling terlepas. Pertama, mengatur masyarakat itu menurut ukurannya. Kedua, menyebutkan masyarakat berbagi menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat majemuk. Kemudian terjadi majemuk lipat 2, majemuk lipat 3, dan seterusnya. Setiap masyarakat secara relatif adalah tetap, struktur unsur-unsurnya relatif stabil. Setiap masyarakat tersusun dari unsur-unsur yang terintegrasi secara baik. Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, yakni memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan keutuhan sebagai sebuah sistem. Setiap fungsi struktur sosial didasarkan atas konsensus terhadap nilai-nilai di antara anggota-anggotanya. Sosialisasi yang dimaksudnya adalah suatu proses di mana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat atau norma suatu kelompok yang ada dalam sistem sosial, sehingga lambat laun yang bersangkutan akan merasa menjadi bagian dari kelompok bersangkutan. Sedangkan pengawasan sosial menurut Sukanto 1985 adalah proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai. Memahami proses perubahan sosial melewat pendekatan kompleks atau kompleks abstract. Setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk dalam proses perubahan. Perubahan sosial terdapat di mana-mana. Setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan pertentangan. Pertentangan sosial terdapat di mana-mana. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya. Setiap masyarakat didasarkan atas penggunaan kekuasaan oleh sejumlah anggotanya terhadap anggotanya yang lain. Penganut pendekatan konflik beranggapan bahwa konflik tidak selamanya merugikan, bahkan dapat melahirkan integrasi yang kuat. Seluruh fungsi positif konflik itu keuntungan dari situasi konflik memperkuat struktur, dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan outgroup. Konflik yang sedang berlangsung dengan outgroup dapat memperkuat identitas para anggota kelompok. Cara pengendalian konflik yang pertama yaitu dengan konsiliasi, yakni lewat lembaga-lembaga wadah untuk melakukan diskusi, mengambil keputusan di antara pihak-pihak yang bertentangan. Cara kedua adalah mediasi, di mana kedua belah pihak yang bersengketa sepakat menunjuk pihak ketiga untuk memberikan pandangan dan nasihat mengenai penyelesaian sengketa mereka secara baik. Cara ini lebih menumbuhkan rasionalisme dan mengurangi ekspresi-ekspresi emosional dari kedua belah pihak. Cara ketiga adalah lewat perwasitan atau arbitrasi,
Dalam hal ini, kedua belah pihak terpaksa menerima keputusan-keputusan dari pihak ketiga. 1. Preventif dan represif. Preventif adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik atau usaha untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Cara seperti ini dilakukan tanpa kekerasan melalui pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti pengarahan, pembinaan, atau bimbingan terhadap masyarakat. Sedangkan cara represif ialah usaha dari pihak yang memiliki wewenang untuk mengembalikan kembali kondisi atau keadaan semula sebelum terjadinya suatu gangguan di masyarakat. Usaha pengendalian seperti ini dilakukan dengan menjatuhkan sanksi pada pelaku yang melanggar norma masyarakat. Yang kedua, persuasif, yaitu mengendalikan sosial dengan cara ajakan agar pihak lain bersedia untuk mengikuti ajakan tersebut sehingga keadaan yang tidak diinginkan dapat dihentikan. Yang ketiga, korsif, yaitu mengendalikan sosial dengan menggunakan tekanan atau kekuatan fisik. Pengendalian seperti ini dilakukan secara paksaan. Yang keempat, compulsion, yaitu suatu pengendalian dilakukan pada suatu keadaan di mana individu atau kelompok merasa dipaksa oleh faktor-faktor eksternal, dari awal memiliki kekuasaan wewenang untuk melakukan hal-hal yang tidak disetujuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri, NPM 20140002, Program Studi Pendidikan Sejarah. Sebelumnya, telah disampaikan oleh teman-teman saya dengan materi dasar pemahaman masyarakat, definisi masyarakat, dan prinsip dasar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang masyarakat sebagai kesatuan sosial. Masyarakat sebagai kesatuan sosial. Untuk memahami kehidupan manusia, tentu saja tidak lepas dari kehidupan masyarakat, karena di dalamnya terdapat berbagai macam usaha yang dilakukan oleh individu maupun bersama-sama dengan individu-individu lainnya. Begitu pula dengan kehidupan bermasyarakat. Di dalamnya terdapat usaha untuk mempersatukannya, atau ada pula pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kehidupan dan dinamika masyarakat itu sendiri dalam sistem sosial. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society. Kata masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yang berarti ikut serta atau partisipasi. Masyarakat dalam bahasa Arab berarti saling bergaul, dan dalam bahasa ilmiahnya adalah saling berinteraksi. Selanjutnya, ada beberapa pengertian dari menurut ahli. Yang pertama adalah Hasan Sadli, yang kedua Kwentajaraningrat, yang ketiga Rob Linton, yang keempat Bertrand, yang kelima Suekanto, dan yang terakhir adalah menurut Harton dan Han. Baiklah, di sini saya mengambil 3 contoh pengertian masyarakat menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Kwentajaraningrat. Menurut Kwentajaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu. Yang kedua, menurut Suekanto. Menurut Suekanto, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Yang ketiga, menurut Harton dan Han, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang secara nisbi mampu menghidupi kelompoknya sendiri, bersifat independen, dan mendiami suatu wilayah tertentu, serta mempunyai kebudayaan. Jadi kesimpulannya, masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.